Sementara itu, tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Sementara ahli psikologi forensik menyebut pemirsa kasus merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Tinggi kolom abu hingga 1.500 meter dari mulut kawah. Ya, warga diminta selalu waspada. Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu hingga 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi 2 menit 33 detik. Saat ini Gunung Lewotobi lagi-lagi berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Selain itu, petugas juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi lagi-lagi mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan turun. Sementara bagi masyarakat yang terdampak hujan abu diharapkan memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, 1 unit ruko bahan bangunan di kawasan Tunggul Hitam, Kota Padang, ludes terbakar. 1 orang pemilik toko tewas pemirsa akibat terjebak di dalam bangunan. Kobaran api meludeskan 1 bangunan ruko bahan bangunan di kawasan pertokoan Jalan Garuda Tunggal Hitam, Kota Padang. Sebanyak 4 unit damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api yang terus berkobar. Petugas damkar mengalami kesulitan saat memadamkan api lantaran kondisi bangunan yang terkunci hingga terpaksa dijebol paksa petugas. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. 1 orang pemilik toko bernama Roni tewas akibat terjebak di dalam bangunan. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas damkar ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar guna proses otopsi. Dia terkurung di dalam, bukan terbakar karena asap, dia lemas, tidak bisa bernafas lagi di dalam. Yang lebih kurang 600 juta yang ditunggu hitam.
Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh arus pendek listrik dan peristiwa ini masih dalam proses penyelidikan pihak yang berwajib. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan berhasil padamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Namun demikian, para pengungsi belum diizinkan kembali ke rumah karena menunggu kondisi aman. Petugas gabungan berhasil memadamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Meski demikian, petugas dari BPBD dan Pertamina masih mengecek kandungan gas di titik sumber api. Meski api sudah padam, para pengungsi belum bisa kembali ke rumah karena menunggu kondisi sekitar lokasi kebakaran aman. Sudah aman, langkah selanjutnya mestinya para pengungsi kita kembalikan lagi ke rumah masing-masing, tapi nunggu nanti kondisi sampai aman. Kebakaran sumur minyak ilegal ini terjadi hampir seminggu. Akibat insiden ini 4 orang meninggal dunia dan 1 balita masih menjalani perawatan. Polisi juga telah melakukan penyelidikan dalam kebakaran sumur minyak tersebut. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 6 rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu sore. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pemirsa di salah satu rumah yang dijadikan catering. Beginilah kondisi kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 6 rumah di Jalan Kebonana Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu sore. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan rumah yang berada di permukiman padat penduduk. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang menjadi tempat catering. Api kemudian meluas hingga membakar 5 rumah lainnya. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Untuk sementara kita data ada 6 rumah yang terbakar. 6 rumah, Pak? Ya. Dugaan sementara kenapa? Dugaan sementara informasi dari warga itu korsleting listrik di lantai 2. Dari salah satu rumah itu ya, Pak? Ya, itu tempat usaha catering. Tidak ada korban jiwa dan api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang limbah busa di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kebakaran diduga dari korsleting listrik pada bagian KWH lalu menyambar tumpukan busa. Kobaran api dan asap hitam tebal membakar sebuah gudang limbah busa di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti busa dan tiner membuat api semakin membesar hingga menudeskan seluruh isi dan bangunan gudang yang berada di dekat permukiman warga ini. Warga pun yang panik berhamburan keluar rumah, mencoba memadamkan api dengan alat seadanya dan menyelamatkan barang miliknya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 5 unit mobil pemadam agar api tidak merambat ke permukiman warga. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik lalu menyambar tumpukan material busa yang ada di bawahnya. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan.